Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Rahmah juga Ketua Amaliyah Ramadan serta semua koordinatornya dan juga para hadir, para sesepuh, para jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beribadah sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salam, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya yang jamaah Masjid Ar-Rahmah. Hari ini hari Ahad, insyaallah sudah ke-22 kita berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita selalu semangat, kelihatan jemaahnya masih penuh. Dan alhamdulillah kita memang harus selalu semangat terus karena di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adanya di akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya di 10 hari bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah berkarohmah, untuk sebatas yang hari ini insyaallah yang akan memberikan tausiah yaitu Bapak Ustaz Ahmad Yahya. Untuk singkat waktu, mari kita ucapkan berdoa. Allah hadirnya walau kita al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Ustaz jadi waktu yang kami serahkan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق عجبا وعربا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما دام الخير مألوفا. أما بعد، Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati, Al-Ustaz Haji Muhammad Saidi, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muhammad Tahir, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga guru-guru kita yang berada di kampung Cinere sini dibanyakan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan diluaskan rezeki. Para sesepuh orang tua kita, Bapak yang berdoa, Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tanggung saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pintu kita tiba-tiba diketuk oleh seseorang dari luar. Assalamualaikum, tok tok. Assalamualaikum, tok tok. Kedengaran sayup-sayup dari dalam rumah kita. Waalaikumsalam. Siapa kira-kira yang nama? Dibuka pintunya sama kita. Kemudian dengan rasa kaget, ya, kita lihat orang yang berdiri di depan rumah kita itu orang yang tidak pernah kita temui selama 10 tahun terakhir. Orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita nanti-nantikan, ya, orang yang sangat kita sayangi. Waalaikumsalam ya Allah, gimana kabarnya? Hati kita senang, hati kita sumringah, gembira menyambut kedatangan ini tamu. 10 tahun nggak pernah ketemu. Dia yang orang kita nanti-nantikan, dia yang orang kita sayangin, dia yang orang kita kangenin selama ini. 10 tahun bayangin. Masuk, disediain apa aja, dijamuin apa saja, makanan semuanya dikeluarin, minuman semuanya dikeluarin. Kenapa? Kita nanti-nantikan ini tamu. Sumringah kita, ya, sumringah hati kita, senang hati kita, campur aduk perasaan di dalam hati kita menyambut kedatangan tamu kita ini. Ya, 10 tahun nggak ketemu, senang nggak? Senang. Apalagi misalnya yang datang itu adalah anak kita, ya, udah 10 tahun nggak ketemu, ya. Yang datang kerabat-kerabat yang sangat kita sayangi, sahabat-sahabat kita yang sangat dekat sama kita dulu. Kemudian besoknya datang tamu lagi. Ini besoknya datang tamu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih datang? Dibuka. Lu. Begitu doang. Lu. Ya. Kalau bisa ada kata-kata lu lagi.
Lu lagi, masuk. Gimana penyambutan kita? Lu kalau minum aja dah, ambil dah di dapur sana. Kalau makan dah. Sambutannya beda gak? Beda sambutannya. Kenapa? Udah sering kita lihat. Ya. Kalau mata kita melek dikit melihat dia. Istilah kata begitu. Sambutannya berbeda. Kangen gak kita sama dia? Biasa aja. Sama tamu itu biasa aja. Gak kangen, gak kenapa-napa. Biasa aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tamu kita yang datang cuma setahun sekali. Dalam 12 bulan, 1 bulan dia datang mengetuk pintu hati kita masing-masing. Ini orang Islam, ini orang yang diketuk sama Ramadan pintunya. Assalamualaikum, saya Ramadan. Assalamualaikum, saya datang. Kesetia kepada orang-orang Islam, kesetia kepada orang-orang Muslim. Ramadan itu datang menghampiri kita. Bagaimana penyambutan kita terhadap Ramadan? Wah, awalnya sumringah, awalnya senang. Besok kalau puasa, besok tarawih lagi, besok buka bersama lagi. Besok sholat bareng lagi sama keluarga-keluarga tercinta. Senang awalnya. Ramadan datang sama kita senang. Ya, tarawih rajin. Setiap malam kita tarawih berjamaah. Setiap subuh kita datang ke Masjid Ar-Rahman, sholat subuh berjamaah. Ya. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menjadi tamu kedua bagi kita. Tamu tadi yang kedua tadi. Jangan sampai Ramadan itu semakin hari semakin kita terbiasa dengan tamu kita. Oke lah, tamu kita yang kedua tadi tamu yang biasa. Kami Ramadan adalah tamu yang mulia. Datangnya cuma setahun sekali sama kita. Ramadan. Ya. Sama kayak misalnya kita, maaf, yang sudah pergi haji atau yang sudah pergi umrah. Ada pepatah mengatakan, istilah mengatakan, seringnya kita berinteraksi, kita itu bisa membunuh sensitivitas. Ya, seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Kalau kita pergi umrah atau pergi haji misalkan, ya, kita temuin itu di samping-samping, di sebelah-sebelah Masjidil Haram. Itu ada toko-toko kurma, ya, ada toko-toko pakaian Muslim. Itu orang Islam semua, orang Arab semua yang jualan. Ketika azan memang ditutup itu toko-tokonya, ditutup. Ya, tapi dia sholat di mana? Itu pedagang-pedagang itu sholat di mana? Sholatnya di depan tokonya, bukan di masjidnya. Sholatnya di depan tokonya. Padahal kita mau sholat di situ aja 25 juta, 30 juta untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Kenapa mereka sholatnya di situ? Udah terbiasa. Sudah terbiasa, udah tiap hari melihat Masjidil Haram. Nah, jangan sampai hal seperti ini itu bisa membunuh sensitivitas kita terhadap bulan Ramadan. Semakin kita berinteraksi dengan Ramadan, semakin sensitivitas kita hilang terhadap Ramadan. Pada Ramadan dari hari pertama, bahkan 10 hari yang terakhirnya itu membawa fadilah-fadilah yang sangat besar bagi kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Ramadan jangan hanya dari dua sisi saja. Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh rahmat memang. Ramadan bulan penuh ampunan iya. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celaka seseorang. Celaka seseorang. Kata Nabi Muhammad,
celaka seseorang. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia yang celaka. Celaka seseorang ketika dia memasuki bulan Ramadan, kemudian dia menjalani hari-hari di bulan Ramadan, namun sampai terakhir, sampai Ramadan meninggalkan dia, dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lah yang ngomong celaka. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang pernah ditimpukin oleh orang-orang sekampung, dan beliau memaafkan orang-orang itu. Orang yang pernah dilemparin batu sampai pelipisnya berdarah, dan beliau masih memaafkan orang-orang itu. Tapi Nabi Muhammad dengan segala keterpaksaan berkata celaka. Nabi Muhammad mungkin dengan rasa kasih sayang masih berkata celaka. Celaka. Kenapa? Ya, karena mungkin menurut Nabi Muhammad sudah kebangetan ini. Ini udah kebangetan ini. Kenapa? Ramadan itu pintu ampunan dibuka lega-lega. Ramadan pintu surga itu dibuka lega-lega, selega-leganya. Ramadan pintu rahmat dibuka selega-leganya. Tapi masih ada yang tidak sholat, masih ada yang tidak berpuasa, masih ada yang tidak bersedekah, masih ada yang berleha-leha, masih ada yang menggunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Ramadan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Tapi masih ada orang yang bermaksiat. Masih ada orang yang dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada orang yang pergi ke tempat-tempat maksiat itu masih ada. Masih ada orang yang berani merokok di siang bolong, makan tanpa malu, minum tanpa malu, dan tidak menghormati bulan Ramadan, bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jelas balik kepada sebuah kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pernah kejadian ini juga pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ada seorang lelaki perkasa, kuat, badannya tegap. Di subuh hari bulan Ramadan tanggal 19 Ramadan tersebut, ia memandangi langit, ya. Kemudian sambil ia mengingat-ingat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil memandang langit subuh, pria itu pernah mengenang bahwa Rasulullah pernah memeluk dirinya. Kemudian sambil berkata, nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, orang-orang yang membencimu akan menampakkan dirinya. Ia akan menganiaya dirimu dan akan membunuhmu. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saat itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul cuma satu kata, bersabarlah. Sabar
kata Rasul. Akhirnya menjelang salat subuh, dia datang ke masjid, kemudian membangunkan orang-orang yang tidur di masjid dan membangunkan orang yang saat itu adalah berniat untuk membunuhnya. Orang tersebut adalah Abdurrahman ibn Muljam, dan laki-laki yang perkasa tersebut yang pernah dipeluk oleh Rasulullah SAW adalah Ali ibn Abi Thalib. Tepatlah kejadian pada saat itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang sujud, maka Abdurrahman ibn Muljam dia membancokkan pedangnya ke kepala Sayyidina Ali, ke kepala, bukan ke leher, ke kepala Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali kepalanya hampir terbelah, dan kepala pedang yang dihunuskan tersebut sebelumnya telah diracuni, dibubuhi racun dulu, sehingga racun itu menempel di otaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi pesan itu masih terngiang di telinga Sayyidina Ali. Pesan Rasulullah untuk bersabar masih terngiang di Sayyidina Ali. Nilai-nilai keislaman begitu melekat di Sayyidina Ali. Kasih sayang yang Rasulullah ajarkan itu sangat terkesan di Sayyidina Ali. Sehingga apa kata Sayyidina Ali ketika Ibn Muljam ditangkap oleh orang-orang Islam? Katanya, ringankan ikatannya, jangan terlalu keras, beri dia air susu hangat, kemudian bawa dia ke pengadilan, adil seadil-adilnya. Palanya dibacok, dan setelah 3 hari itu meninggal, Sayyidina Ali masih memegang prinsip-prinsip Rasulullah dan kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu sisi kita melihat Ibn Muljam seorang hafiz Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Puasanya bukan hanya puasa Senin Kamis, puasanya puasa Nabi Daud. Sekarang puasa besok libur, sekarang puasa besok libur, sekarang puasa besok kagak. Puasanya nggak hanya puasa bulan Ramadan, tahajudnya tiap malam. Muslimnya muslim sejati. Tapi prinsip yang salah oleh Ibnu Muljam adalah la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mendasar Ibnu Muljam adalah tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menganggap selain golongan dia itu salah dan halal untuk dibunuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita terhadap Islam, kedekatan kita terhadap Al-Qur'an, kedekatan kita terhadap syariat Islam tidak menjamin diri kita untuk tidak celaka di bulan Ramadan. Kealiman kita, pengetahuan kita yang luas terhadap Islam, seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak menjamin kita selamat dari apa yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW. Celaka seseorang ketika Ramadan sudah pergi dari dia dan dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dari situ mari kita renungkan, kemudian kita mengambil pelajaran, kita mencoba untuk menggali hikmah, kita muhasabah diri, kita kenali diri kita, untuk kita lebih mengenali Tuhan kita. Pantas gak sih ini gua diampuni Allah di bulan Ramadan ini?
Ini Ramadan udah dikit lagi. Sekarang udah tanggal 22. Berapa hari lagi? 8 hari lagi ya. 8 hari lagi. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apa yang sudah kita lakukan? Karena Ramadan setiap detiknya adalah faidah. Ramadan setiap menitnya itu berpahala. Ramadan setiap jamnya mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah persiapkan sehingga kita tidak termasuk dengan orang-orang yang digolongkan oleh Nabi Muhammad SAW celaka pada bulan Ramadan, sepeninggal Ramadan. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan akhir daripada bulan Ramadan ini. Dan kita tidak tahu apakah kita nanti akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka kita persiapkan diri kita ikat pinggang kita ikat perut kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengikat pinggangnya ketika 10 hari di bulan Ramadan untuk benar-benar memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ini terutama saya ajak diri saya sendiri yang masih berleha-leha, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan faedah buat saya pribadi dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Yasin, dan itu sangat berharga. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya duduk-duduk kebetulan baca kisah tentang apa tadi ceritakan. Sayyidina Ali yang biasa tuh. Kemudian dia setelah kejadian itu pesan anaknya Hasan Hussein, ini apa yang harus saya lakukan? Dia cerita, dia pesan yang kau butuh satu aja, hanya Abdurrahman bin Muljam, dan tak kejadian suku itu targetnya tiga. Kelompoknya Abdurrahman bin Muljam itu adalah orang Khawarij. Maka itu Pak, kita pesan sesama muslim, sesama iman, jangan kita sedikit pun ada rasa dengki. Apapun persoalannya adalah saudara kita semuanya. Itu sebenarnya orang soleh, tapi itu tadi prinsipnya itu kaku. Ya, kita juga saling menyalahkan, apalagi ya masalah-masalah furu'iyah itu hati-hati kita, karena saudara kita seiman ini dunia dan akhirat. Makanya kita saling menerima, saling memaklumi, saling sabar. Jangan ada dendam, apalagi urusan dunia. Ya itu setai nyamuk. Dunia akalu minal qalbi. Dunia itu lebih sedikit daripada barang yang sedikit. Ya karena itu mari kita tanamkan di bulan suci ini, kita tanamkan kesucian dalam hati kita tanamkan sabar sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan hati kita dirubah oleh Allah yang tadinya keras menjadi lunak, yang tadinya susah menerima kebaikan kebenaran menjadi mudah, dan kita mudah terpanggil oleh perintah-perintah Allah dan berat rasanya untuk menjalani larangan-larangan.
Al-Fatihah. Ya. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramadil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya mani abdi ya firayil ham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma aftah lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Dawam ya subhanakallah wa bihamdika salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.